Nah, pada seri pembahasan kali ini kita akan membahas tentang persoalan UAS Matematika 1 ya, TPB-ITB yang sesi siang ya. Oke. Nah, mari kita mulai. Nah, untuk yang bagian A ya. Nah, di sini yang pertama, jika diketahui fx itu sama dengan integral dari 2 sampai x dari 1/t kuadrat plus 6dt, maka f aksen 2 ini berapa ya? Nah, kita tahu bahwa ini kan kita mau mencari turunan dari integral ya. Nah, untuk mendapatkan turunan dari integral, kita bisa memanfaatkan nanti teorema dasar kalkulus 2 ya. Jadi kita misalin terlebih dahulu bahwa G kecil T sama dengan 1/t kuadrat plus 6. Oke, dan G besar T ini merupakan anti turunan dari G kecil T ya. Nah, maka menurut teorema dasar kalkulus 2 maka menurut teorema dasar kalkulus 2 kita bisa menuliskan bahwa teorema dasar kalkulus 2 ingat ini yang udah sering kita pakai ya. Nah, jadi kita integralin, integral dari fungsi ini jadinya apa? Jadi G besar. Tinggal masukin batas atas, kurangi nanti dengan batas bawah. Oke. Nah, jadi f aksen x-nya jadi sama dengan apa? Nah, ini G besar X diturunin ya, dia akan menjadi G kecil X ya, karena G besar itu adalah anti turunan dari G kecil ya. Nah, dan G2 di sini adalah apa? Nah, G2 di sini itu hanyalah konstanta. Oke ya. Nah, konstanta kalau kita turunin jadinya apa? Konstanta diturunin nanti dia jadinya adalah 0. Nah, sehingga nanti di sini akan didapati hasilnya itu, nah ini tinggal DGT-nya kan dari ini nih ya. Nah, GX itu berarti tinggal kita ganti T-nya dengan X. Jadinya adalah 1/x kuadrat ditambah 6. Nah, maka di sini ya f aksen 2 itu sama dengan apa ya? F aksen 2 tinggal kita masukin X-nya 2 di sini. 2 kuadrat itu 4 tambah 6 10 ya. Jadinya nanti ini adalah 1/10. Nah, sehingga kita dapati bahwa f aksen 2 di sini akan bernilai 1/10. Oke, nah ini jawaban untuk yang soal nomor 1 ya. Nah, kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, misalkan fungsi f ini adalah fungsi genap dan terintegralkan pada min 5 sampai 5. Jika diketahui integral min 5 sampai 5 fx dx adalah 24, maka integral dari 0 sampai 5-nya berapa gitu ya. Nah, kita tahu kalau misalkan fx itu fungsi genap, maka berlaku apa? Integral min 5 sampai 5 fx dx itu akan sama dengan 2 kali integral 0 sampai 5 fx dx. Oke, ya. Nah, sehingga di sini kita bisa dapati apa? Ini integral 0 sampai 5 fx dx itu adalah setengah dari integral min 5 sampai 5 fx dx. Jadi didapati ini setengah kalikan nanti dengan 24 ya. Maka kita akan dapati hasilnya adalah 12 ya. Nah, jadi integral 0 sampai 5-nya itu nanti adalah 12. Nah, itu untuk yang soal nomor 2 ya. Nah, yang nomor 3. Limit n menuju tak hingga dari sigma i1 sampai n pi per n cos pi i per n sama dengan integral 0 sampai b fx dx dengan b-nya berapa dan fx-nya berapa. Nah, kita tahu bahwa definisi dari integral itu apa? Ya, integral a sampai b fx dx ini bisa kita tuliskan sebagai limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n dari fxi.
kali nanti dengan delta X. Oke, ya. Nah, tentu dalam hal ini ya, nah berarti yang ada bentuk sesuatu per n itu nanti adalah, nah jadi kita tinggal cocokin ke sini ya. Nah, yang bentuk sesuatu per n itu nanti adalah si delta x-nya ya. Nah, dan yang ini yang akan menjadi si f xi-nya. Nah, maka pada kasus ini kita bisa tuliskan bahwa delta x-nya itu adalah pi per m. Delta x itu apa? Delta x itu adalah b min a per n ya, sama dengan nanti ini pi per n, sehingga dapati b min a itu sama dengan pi. Oke ya. Nah, tentunya dalam hal ini kita sudah tahu a-nya berapa. A itu adalah batas bawahnya ya. Berarti a-nya di sini nanti adalah 0, maka b-nya itu akan sama dengan pi. Oke. Nah, sekarang tinggal f xi-nya. Nah, kita tahu xi itu apa? Xi itu adalah a tambah i kali delta x ya. Nah, dalam hal ini a-nya itu tadi kan adalah 0 ya, tambah i kali delta x-nya adalah pi per n. Sehingga dapati nanti ini adalah pi per n kali nanti dengan i. Oke, ya, pi per n kali nanti dengan i ya. Nah, sehingga di sini ya kita bisa dapati nanti ini f xi itu kan sama dengan cos pi per n i ya. Nah, jadinya adalah cos pi per n i itu kan adalah xi ya. Jadi cos xi. Nah, maka kalau f xi-nya itu adalah cos xi, jadi f x-nya itu nanti jadinya adalah cos x. Nah, berarti bentuk ini limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n dari pi per m cos pi per n kali i itu akan sama dengan integral dari 0 sampai b-nya itu adalah pi. Nah, fx-nya itu nanti adalah cos x dx. Nah, sehingga kita bisa dapati nanti si b-nya itu nanti adalah pi dan nanti si fx-nya itu adalah cos x. Oke ya. Nah, ini pembahasan untuk yang soal nomor 3 ya. Jadi tinggal kita cocokin saja ya si bentuknya ini dengan definisi dari integral itu sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, misalkan daerah S ini adalah daerah tertutup kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 6 min X, dan sumbu Y seperti pada gambar. Ya, nah jika S diputar terhadap garis X sama dengan min 3. Nah, garis X sama dengan min 3 itu yang mana? Itu adalah garis yang di sini. Ya, sekiranya nanti di sini gitu ya. Oke. Nah, maka volume benda putar yang dihasilkan itu nanti adalah V sama dengan 2pi integral 0 sampai 2 fx dx ya. Nah, berarti karena di sini batas integral si integralnya itu adalah dx ya, maka bisa dipastikan bahwa ini partisinya itu adalah vertikal ya. Oke. Nah, jadi di sini ya kita bisa nah, ini kan kita akan partisi dulu ya satu bagian. Oke, kita partisi satu bagian ini ya. Ya, ambil satu sampel terlebih dahulu. Oke, ya, ini nanti kita hasil. Nah, maka ini akan didapati apa? Ya, nah kalau bentuk ini kita keluarin. Oke, kemudian ya bentuk ini kan kita keluarin nih ya. Nah, kemudian kan kita mau putar terhadap garis ini ya, X sama dengan min 3 ya. Nah, jadi kita bayangin satu partisinya ini yang kita putar. Kira-kira kita akan dapati bentuk seperti apa? Oke ya, nah di sini jadi kira-kira kita bisa mendapati nanti
bentuk oke ya. Nah, ini nanti adalah si sumbu putarnya. Oke ya, maka kira-kira kita akan mendapati bentuk yang seperti ini. Ya. Nah, dengan nanti ini lebarnya ini nanti adalah delta X, sedangkan panjangnya ini adalah apa? Panjangnya berarti itu tinggal ambil garis yang atas kurangi garis yang bawah. Garis yang atas ini kan adalah 6 min X kurangi garis yang bawah itu adalah X kuadrat. Oke, ya. Nah, kemudian untuk jari-jarinya bagaimana? Ya, nah jari-jarinya itu kan jarak dari sumbu putar sampai ke partisi. Nah, kita tahu bahwa si partisi ini kita ambil dia di sembarang X. Oke, ya, ini kita ambil partisi kita itu dia di sembarang X. Nah, maka jarak dari ini, ya, jarak dari ini sampai ke sumbu putar itu nanti adalah apa? Ya, kita tahu jarak dari ini ke sumbu Y-nya itu kan adalah bernilai 3 ya. Nah, berarti jarak totalnya ini semua itu nanti akan menjadi X ditambah nanti dengan 3 ya. Nah, ini nanti adalah X ditambah nanti dengan 3. Nah, sehingga bentuk ini kalau kita buka dia jadinya apa ya? Dia bayangin bentuk ini kalau kita buka nanti kita akan mendapati bentuk seperti ini. Ya, akan mendapati bentuk balok seperti ini. Nah, dengan nanti ini lebar ketebalannya ini adalah delta X ya. Nanti panjangnya ini adalah 6 min X kuadrat, dan ini itu akan sama seperti apa? Ini itu akan sama seperti si keliling lingkarannya ini, yaitu 2pi kali X tambah 3. Tentunya kalau kita sudah punya bentuk yang seperti ini ya, ini udah mudah untuk kita cari si volumenya, yaitu apa? Nah, volume balok kan tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi kita akan mendapati ini 2pi kali X tambah 3 kali 6 min X kuadrat kalikan nanti dengan delta X. Ini adalah volume untuk satu bagian ini. Tentunya kan kita mau jumlahin semua dari 0 sampai nanti ke 2. Maka nanti kita bisa tuliskan nanti ini sebagai Pi sama dengan ya. Nah, ini 2pi integral 0 sampai 2 dari X plus 3 dikali nanti dengan 6 min X kuadrat dx. Oke ya. Nah, otomatis kita akan dapati di sini fx-nya itu berarti apa? Fx-nya itu berarti adalah yang di dalam ini semua. Ya, nah maka kita bisa tuliskan nanti ini akan menjadi X plus 3 dikali nanti dengan 6 min X kuadrat. Nah, itulah nanti si volume benda putarnya. Ya. Nah, ini pembahasan untuk yang soal nomor 4. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya untuk soal yang selanjutnya. Nah, misalkan fungsi f memiliki inverse di 0 sampai tak hingga. Jika f1 sama dengan 4, f4 sama dengan 8, f aksen 1 itu 2, f aksen 4 sama dengan 1. Maka f inverse aksen dari 4. Nah, kita tahu f inverse aksen dari 4 bisa kita tulis sebagai apa? Ya, f inverse aksen dari 4 itu adalah seper f aksen dari f inverse 4.
Nah, dalam hal ini F inverse 4 ini maknanya adalah apa? Nilai X-nya mesti berapa yang menghasilkan Fx sama dengan 4. Kita tahu di sini yang menghasilkan Fx sama dengan 4 itu apa? F1 ya. Nah, berarti F inverse 4 itu pasti akan sama dengan 1. Ya, jadi F inverse 4 itu maknanya adalah nilai X-nya mesti berapa supaya nanti Fx-nya itu sama dengan 1. Oke, ya. Nah, jadi di sini kita udah tahu bahwa F inverse 4 itu ya 1 ya. Karena F1 itu yang menghasilkan 4. Sehingga ini bisa kita tuliskan nanti dia menjadi sepel F aksen dari ini F inverse 4 itu adalah 1. Nah, F aksen 1 berapa? Nilainya adalah 2. Berarti kita akan dapati hasilnya adalah setengah. Oke. Ya, nah jadi untuk yang soal ini nanti hasilnya itu adalah setengah ya. Nah, itu pembahasan untuk yang soal nomor 5. Nah, untuk yang soal ke-6. Jika fx sama dengan e pangkat 2x, maka f aksen 0-nya berapa? Nah, kita tahu f aksen x-nya ya. Nah, e pangkat x itu ini kan ya, jadi e pangkat x ya. Nah, berarti e pangkat 2x nanti dia diturunin akan menjadi e pangkat 2x dikali nanti dengan 2x diturunin dia akan jadi 2 ya. Oke. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi f aksen 0. Nah, ini tinggal masukin X-nya 0 ya. Nah, sehingga 2 kali E pangkat 0. E pangkat 0 itu adalah 1. Jadi F aksen 0 itu akan sama dengan 2. Oke ya. Nah, itu untuk yang soal nomor 6. Nah, soal nomor 7. Integral dari 3x ln 3 dx itu adalah apa? Ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa integral a pangkat x dx itu kan sama dengan 1 ln a kali a pangkat x plus c. Ya, nah berarti dalam hal ini ya ln 3 ini kan hanya konstanta ya, kita tarik keluar saja ya. Oke, ln 3 hanya konstanta, kita tarik keluar saja. Ini nanti integral 1 sampai 2 dari 3 pangkat x dx. Nah, integral 3 pangkat x dx itu adalah apa? 1 per ln 3 kali nanti dengan 3 pangkat x ya, dengan batasan 1 sampai 2. Nah, ln 3 nanti ini bisa kita coret ya. Masukin batas atas kurang batas bawah, yaitu 3 kuadrat kurangi 3 pangkat 1. Yaitu, nah 3 kuadrat itu 9, kurangi 3 itu nanti hasilnya adalah 6. Ya, nah maka nanti ini akan didapati nilainya itu adalah 6. Oke, ya. Nah, kita lanjut lagi untuk yang soal ke-8. Cos inverse dari sin pi per 3. Sin pi per 3 berapa? Kita tahu bahwa sin pi per 3 sin 60 derajat ya. Nah, sin 60 derajat itu kan adalah setengah akar 3 kan? Oke, ya. Nah, jadi ini kita akan dapati cos inverse dari setengah akar 3. Nah, cos berapa yang nilainya setengah akar 3? Kita tahu cos yang nilainya setengah akar 3 itu adalah cos pi per 6 ya, atau cos 30 derajat ya. Maka nilai dari cos inverse sin pi per 3 itu nanti akan menjadi pi per 6. Oke ya. Nah, demikianlah ini pembahasan untuk yang bagian A-nya. Kita lanjut untuk yang bagian B-nya. Nah, di sini untuk nomor 1 dikatakan perhatikan gambar berikut. Diketahui integral 0 sampai 2 fx dx itu adalah min 1 dan integral 0 sampai 3 fx dx itu adalah min 1/4. Tentukanlah luas daerah yang diarsir ya. Oke, nah tentunya ya kok yang ditanyakan itu adalah luas daerah yang diarsir, maka ya yang bagian bawah ini ya, berarti kita mesti positifkan ya, karena kan kita tahu kalau integral dia di bawah sumbu x pasti kan nilainya negatif kan ya. Ya, berarti kalau kita mau mencari luas, maka nanti ya semuanya mesti kita positifkan ya. Jadi luas ini ditambah nanti dengan luas yang di sini nih. Oke, ya. Nah, pertama ini luas yang dari 2 ke 3 kita udah tahu belum? Belum ya. Nah, kita bisa dapati nanti dari sini ya. Nah, yaitu integral dari 0 sampai 3
fx dx, kita bisa tuliskan nanti dia sebagai, ya, nah ini bagi jadi dua bagian. Integral 0 fx dx sampai nanti ini integral 3 fx dx, ya. Nah, tentunya ya, yang kita punya itu kan ada 0 sampai 2, 2 sampai 3 kan, ya. Berarti yang penting nanti ininya mesti sama. Nanti tinggal kita ambil ini adalah di 2, ya. Oke, yang kita butuh adalah yang 2 sampai 3. Nah, integral 0 sampai 3 fx dx berapa? 0 sampai 3-nya adalah min 1/4. Nah, sedangkan nanti ini yang 0 sampai 2-nya adalah minus 1, ya. Nah, sehingga di sini kita akan mendapati bahwa integral 2 sampai 3 fx dx itu akan sama dengan, nah ini tinggal kita pindah ya, jadi 1 kurang 1/4 itu adalah 3/4. Oke, ya. Nah, oke, nah ini adalah apa ya? Nah, ini nanti adalah luas daerah yang 2 sampai 3 ya. Berarti luas daerah totalnya ya, di luas itu nanti akan sama dengan apa? Nah, yang ini kan kita mesti positifkan ya. Oke, yaitu mutlak nanti dari integral 0 sampai 2 fx dx ya. Nah, ditambah nanti dengan integral dari 2 sampai 3 fx dx. Nah, sehingga luas di sini kan tadi adalah min 1 ya. Maka nanti dia akan jadi 1. Tambah integral 2 sampai 3-nya adalah min 1/4. Ya, integral 2 sampai 3-nya, yang ini ya, 3/4. Ya, nah sehingga kita akan mendapati bahwa ini nanti adalah 7/4 jadinya ya. Nah, itulah nanti si luas daerah yang diarsirnya ya. Nah, tentunya ya kita sudah tahu bahwa integral itu kan sebetulnya adalah luas daerah di bawah kurva kan. Nah, tapi kita perlu berhati-hati ya, karena kalau yang dia di bagian bawah sumbu X itu nanti dia nilainya adalah negatif ya. Jadi mesti kita positifkan dulu ya. Kalau yang kita mau cari itu nanti adalah luas ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu yang untuk soal nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Nah, oke, di sini kita diminta untuk menghitung nilai dari integral ini ya. Nah, tentunya integral dari x kuadrat apa? X kuadrat diintegralkan jadi 1/3 x pangkat 3 kan? Ya, nah 1/3 kali 3 ini nanti dia akan jadi x pangkat 3 ya. Nah, ditambah nanti dengan integral cos x jadi apa? Integral cos x itu nanti jadi sin x. Nah, tinggal kita masukin batas bawah 0, batas atasnya adalah pi/2. Oke ya, batas bawahnya 0, batas atasnya nanti adalah pi/2 ya. Nah, sehingga ini masukin batas atas dia jadi pi/2 pangkat 3 ditambah nanti dengan ini sin pi/2 kurangi nanti masukin 0 dia jadi 0. Ini sin 0 dia juga sama dengan 0. Oke, nah sehingga kita akan dapati ini adalah pi pangkat 3/8 ditambah nanti dengan, nah sin pi/2 nilainya nanti adalah 1. Oke ya, sin pi/2 itu nanti dia nilainya adalah 1 ya. Nah, maka ya nilai dari si integral ini dia akan jadi pi/3/8 tambah nanti dengan 1. Oke ya. Nah, itu untuk yang soal nomor 2. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk soal yang ketiga. Misalkan kita punya fx sama dengan 1/x ya. Tentukan hampiran metode trapesium untuk menaksir nilai integral 1 sampai 5 fx dx dengan partisi sebanyak 4 subinterval ya. Nah, berarti untuk menyelesaikan ini, pertama-tama kita perlu mencari terlebih dahulu si delta x-nya ya. Nah, ini nanti metode yang mau kita gunakan trapesium ya. Nah, delta x-nya itu adalah apa? Batas atas kurang batas bawah bagi nanti dengan n. Oke, yaitu 5 kurang 1 bagi nanti dengan 4 ya. Dapati nanti itu adalah 1. Oke ya, dapati nanti adalah 1 ya. Nah, kemudian kita mau mencari si nilai xi-nya.
Nah, XI itu apa ya? Nah, XI-nya itu nanti adalah A ya, A atau batas bawahnya ditambah I dikali nanti dengan delta X ya, I dikali 1. Oke, ya jadinya ya ini cuma 1 ditambah I ya. Nah, yang kita butuh itu adalah apa? Nah, kalau untuk metode trapesium berarti kan kita butuh X ke 0, X ke 1, nanti sampai X ke 4. Nah, kita cari terlebih dahulu. X ke 0 berarti itu adalah masukin saja I-nya jadi 0. Maka ini nanti jadi 1. X ke 1 masukin saja nanti I-nya ini 1. Ya, nah sehingga kita akan dapati ini adalah 1 tambah 1, 2 ya. Nah, X kedua masukin I-nya 2, dia jadi 1 tambah 2 itu adalah 3 ya. Nah, X ketiga masukin I-nya 3, nanti 1 tambah 3 itu 4, dan X keempat ini 1 tambah 4 itu adalah 5. Oke, ya. Nah, sehingga ini integral dari 1 sampai 5 fx dx ini kita bisa tuliskan sebagai ya. Nah, kalau yang trapesium itu apa? Ya, metode trapesium itu adalah setengah kali nanti dengan si delta X-nya ya. Delta X-nya dalam hal ini adalah 1 dikalikan nanti dengan ini fx ke 0 ya. Nah, ingat nanti di sini yang awal sama akhir itu kita kali 1 ya. Yang sisanya semua kita kali 2 ya. Berarti 2fx1 tambah 2fx2 tambah 2fx3 ya. Dan nanti ini yang terakhir fx4 itu kita kali 1 saja. Oke. Nah, maka nanti ini akan didapati setengah kali. Oke, nah setengah kali fx ke 0 ya. Fx ke 0 itu kan berarti adalah f1 ya. Nah, f1 berarti nanti ini f1 itu tinggal kita masukin x-nya 1 di sini. Jadinya adalah 1. Ditambah 2 kali. Nah, fx ke 1 itu, fx ke 1 itu kan 2 kan? Masukin 2 di sini. Jadinya adalah setengah. Tambah 2 kali. Nah, fx ke 2. Nah, x ke 2 itu kan 3 kan? Nah, masukin 3 di sini. Jadinya adalah 1/3. Nah, fx ketiga itu adalah 4 ya. Nah, masukin 4 di sini dia jadi 1/4. Dan fx keempat ya, nanti ini masukin x keempat itu kan ada 5 ya. Masukin 5, dia nanti jadi 1/5. Nah, sehingga kalau kita hitung nanti ini akan menjadi apa ya? Ini nanti akan menjadi ini setengah kalikan. Nah, ini bisa kita coret, ini nanti bisa kita coret. Jadinya 2 ditambah 2/3 tambah setengah tambah 1/5. Nah, samakan penyebut ya, semua kita jadiin penyebutnya itu adalah 30 ya. Jadi setengah kalikan nanti, nah ini kalau kita jadiin 30, berarti ini 30 kali 2 itu nanti 60 ya. Ini 30 bagi 3, 10 kali 2 itu 20. 30 bagi 2 kali 1 itu 15. Dan 30 bagi 5 kali 1 itu adalah 6. Oke, nah ini kalau kita hitung dia jadi 80 tambah 21 ya, 101. Ya, jadi 101/60. Oke, ya. Nah, itulah nanti si apa ya? Itulah nanti si hasil hampiran integralnya ya, atau integral numeriknya dengan menggunakan metode trapesium ini. Oke, ya. Nah, seperti itu ya untuk yang nomor 3. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang untuk yang nomor 4. Sketsa daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Oke, jadi kita gambarkan. Oke, ya. Nah, ini berarti garis Y sama dengan akar X, kita tahu nanti dia bentuknya kira-kira seperti ini nih. Ya. Oke, katakanlah nanti ini ada di katakanlah nanti ini ada di 1 ya. Ya, nanti ini
ketika Y-nya 2 berarti nanti dia X-nya 4 ya. Oke, ya. Nah. Oke, nah selanjutnya ini dibatasi lagi oleh garis X sama dengan 4. Garis X sama dengan 4 itu apa ya? Garis X sama dengan 4 ya garis lurus ini. Oke ya, ini adalah garis X sama dengan 4 ya. Tadi kita sudah tahu ketika X-nya 4, maka tadi nilai Y-nya itu adalah 2 ya. Nah, kemudian dan sumbu X ya. Nah, sumbu X itu berarti adalah yang ini. Nah, daerah yang ketutupan oleh si Nah, daerah yang ketutupan oleh si ketiga garisnya ini berarti yang mana? Yang ketutupan oleh ketiganya itu berarti adalah daerah yang di sini ya. Nah, berarti inilah nanti daerah yang mau kita tinjau. Oke, atau nanti ini adalah si daerah yang diarsir ya. Nah, sekarang tentukanlah integral tentu yang menyatakan volume benda diperoleh dengan memutar daerah tersebut terhadap garis Y sama dengan min 1. Integral tidak perlu dihitung. Berarti katakanlah nanti garis Y sama dengan min 1 itu di sini nih. Nah, ini kita akan memutar si daerah ini terhadap si garis Y sama dengan min 1 ini. Ya. Nah, tentunya kalau kita langsung bayangin semua itu akan agak sulit ya. Nah, oleh karena itu kita akan mempartisinya dulu ya. Nah, jadi basic dari integral itu sebetulnya nanti adalah mempartisi ya. Nah, ini kita akan ambil dia satu. Ya, kita akan coba ngambil satu bagian kecilnya ya. Nah, jadi misalkan saya ambil di sembarang posisi ini saja. Nah, kalau saya ambil sangat kecil, maka nanti apa? Ya, kalau saya ambil yang bentuk yang kecil, dia cenderung nanti akan berbentuk persegi saja ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang yang kita bayangin adalah si benda ini, ya, si satu partisinya ini, ya. Nah, inilah yang nanti kita akan putar dia terhadap garis Y sama dengan min 1 ya. Nah, katakanlah ini garis Y sama dengan min 1-nya. Ya. Oke, jadi ini kita akan coba putar dia terhadap si garis Y sama dengan min 1 ini ya. Nah, maka ya. Nah, maka nanti bentuk yang kita dapatkan itu kira-kira bagaimana ya? Nah, bentuk yang kita dapatkan Oke ya. Nah, nanti bentuk yang kita dapatkan dia kira-kira akan seperti ini. Ya, jadi untuk menyelesaikan yang persoalan volume benda putar ini ya, nah ataupun persoalan integral lainnya, nah kita akan selalu partisi dulu ya menjadi satu bagian yang lebih sederhana ya. Nah, baru kita tinggal hitung saja yang bagian yang sederhana itu. Jadi ini jangan apa ya, ya kalau untuk mengerjakan soal ini ya jangan pernah malas untuk menggambar ya. Jadi menggambar itu supaya nanti kita bisa tahu ya gambaran nanti dia sistemnya itu seperti apa. Oke ya, nah ini dia semacam satu cincin yang nanti ya apa suatu cakram ya, yang tapi tengahnya bolong gitu ya. Kayak tahu ya
Ya, seperti uang logam tapi tengahnya kita bolongin gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah, berarti tinggal kita ambil apa? Ini si silinder yang besar kurangi nanti dengan silinder yang kecil saja ya. Oke, kita perbagus sedikit dulu gambarnya ya. Oke, jadi tinggal kita ambil silinder yang besar kurangi nanti dengan silinder yang kecil ya. Nah, ini jari-jari silinder kecil apa ya? Nah, jari-jari silinder kecil itu kan dia dari sumbu putar sampai ke daerah yang diarsir. Nah, itu tidak lain adalah yang bagian ini. Oke, ini agak kurang jelas. Kita pakai biru saja ya. Nah, ini nih ya. Nah, ini yang jari-jari kecilnya ya, yaitu jarak sini ke sini berapa? Ya. Nah, ini kan 0, ini berarti min 1 ya. Berarti jarak ininya itu adalah 1. Nah, sedangkan yang jari-jari besar itu adalah apa? Nah, yang jari-jari besar itu tidak lain adalah jarak dari ini sampai ke bawah sini. Nah, ini sampai sini itu adalah apa ya? Oke. Nah, ini ya dari sini sampai ke sumbu X-nya itu kan adalah akar X ya. Nah, ini kita tambahin lagi dengan yang bagian bawah ini kan. Ya, berarti itu adalah akar X ditambah nanti dengan 1. Ya, nah ini karena kita partisinya vertikal ya, berarti nanti ini tebalnya itu adalah delta X. Oke. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa menuliskan bahwa si partisi volumenya itu nanti adalah apa? Ya, tinggal ambil Pi kali nanti dengan yang ini saya tulis di bawah saja deh. Ya. Nah, ini nanti adalah silinder yang besar yaitu Pi kali akar X tambah 1 kuadrat kali delta X kurangi nanti dengan yang silinder kecil ya. Yang silinder kecil berarti itu adalah Pi dikali nanti dengan 1 kuadrat ya, kali nanti dengan delta X. Berarti ini sama dengan apa? Ya, nah ini kalau kita bongkar nanti dia akan jadi akar X dikuadratkan, nanti dia jadi X tambah 2 akar X tambah 1 kurangi nanti dengan 1 kali nanti dengan delta X ya. Nah, sehingga dapati ini adalah Pi kalikan X tambah 2 akar X delta X. Oke, ya. Nah, itu adalah si partisi volumenya ya untuk satu bagian ini. Yang kita mau kan jumlahin semua dari ujung sini ke ujung sini ya. Nah, untuk jumlahin semuanya tinggal kita gunakan integral ya. Nah, integralnya dari mana ya? Nah, integralnya nanti dia dari 0 sampai 4. Oke, integral 0 sampai 4 dari ini Pi kalikan nanti dengan X ditambah 2 akar X dx ya. Nah, itulah nanti si integral yang menyatakan si volume daerah ini ya. Volume daerah yang nanti kita putar itu. Oke ya, nah ini integralnya tidak perlu dihitung, jadi kita biarin saja ya sampai sini. Oke, nah itu adalah untuk yang soal nomor 4. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk soal yang kelima. Nah, tentukanlah nilai dari integral ini ya. Berarti untuk kasus ini kita akan gunakan substitusi ya. Nah, jadi yang kita misalin apa? Yang kita misalin U-nya itu nanti adalah yang bagian bawah ini, yaitu 2x kuadrat tambah 1. Oke, nah maka ini turunannya apa? Du ini akan menjadi ya 2x kuadrat diturunin dia jadi 4x dx ya. 1 diturunkan dia nanti jadi 0. Oke ya, nah sehingga ini kita bisa tuliskan bahwa x dx itu nanti adalah 1/4 du. Oke ya, nah jadi kalau kita mau menggunakan substitusi, ingat bahwa di sini itu ya kalau kita udah substitusi ke u nggak boleh lagi ada u sama nggak boleh lagi ada x sama sekali ya. Semua kita mesti tuliskan nanti dalam bentuk u. Oke. Nah, jadi ini x dx sekarang kita bisa tulis sebagai
1/4 DU ya. 1/4-nya konstanta kita tarik keluar, gak masalah ya. Konstanta kan kita boleh tarik keluar dari integral. Nah, habis itu ini X dx yang udah ada ya. Tinggal sisa yang 1/2x² tambah 1. Nanti ini adalah 1/U. Ya, nah integral dari 1/U du apa? Integral dari 1/U du itu nanti jadinya adalah ln U. Y ya. Y ln U tambah nanti dengan C ya. Nah, sekarang tinggal kita balikin saja lagi ya. Nanti si U-nya itu ke dalam bentuk X ya. Nah, U-nya itu tadi adalah 2x² tambah 1. Maka nanti ini akan menjadi 1/4 ln dari 2x² tambah 1 plus C. Oke ya. Nah, inilah nanti si hasil pengintegralannya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini solusi untuk yang soal nomor 5. Oke ya. Nah, selanjutnya kita lihat ke soal nomor 6 ya. Nah, ini yang terkait dengan persamaan diferensial OD1 homogen ya. Nah, ini udah diberikan nanti dia bentuk solusinya. Nah, populasi suatu bakteri pada saat T tumbuh secara eksponensial dan memenuhi YT sama dengan, di sini kita tahu bahwa YT itu sama dengan konstanta kali E pangkat KT ya. Nah, diketahui setelah 2 jam populasinya adalah 10.000 ya. Berarti kita tahu Y di saat T-nya 2 ya, itu adalah 10.000. Oke. Nah, kemudian setelah 5 jam dia menjadi 80.000 ya. Berarti Y pada saat 5 nanti dia menjadi 80.000 ya. Tentukan ukuran awal populasinya ya. Berarti Y0-nya berapa gitu yang ditanya ya. Nah, kita tinggal kita coba substitusi. Dapatnya apa ini? C ya. Nah, ini masukin T-nya 2 kan. C kali E pangkat 2K itu sama dengan 10.000. Nah, ini nanti C kali E pangkat ya. Nah, ini masukin T-nya 5 ya. Jadinya 5K itu nanti sama dengan 80.000. Oke, nah ya di sini tinggal kita apa? Ya, nah di sini tinggal kita bagikan saja ya dari si kedua persamaan ini. Ya, kita eliminasi dulu si C-nya ya. C pangkat E 5K per C kali E pangkat 2K itu akan sama dengan 80.000 bagi nanti dengan 10.000. Nah, ini C bisa kita coret ya. Nah, ini E pangkat 5K bagi E pangkat 2K itu apa ya? Nah, ini tinggal pangkatnya kita selisihin ya. Jadinya adalah E pangkat 3K. Nah, ini 80.000 bagi 10.000 itu nanti jadinya adalah 8. Ya. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapati ya bahwa ini bisa saya tulis jadi apa? E pangkat K pangkat 3 kan? Ya, sedangkan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, berarti dari sini kita udah bisa langsung dapati apa? Bahwa E pangkat K ini itu akan sama dengan 2. Oke, ya, kita akan langsung dapati bahwa E pangkat K-nya itu nanti adalah 2. Ya. Nah, setelah dapati E pangkat K-nya itu adalah 2, ya. Nah, berarti ini tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan. Ya. Nah, misalkan kita substitusikan ke persamaan yang ini nih. Ya. Nah, jadinya apa? Nah, jadinya ini adalah E pangkat 2K itu kan. Jadi ini bisa kita tuliskan ya. Nanti ini C dikali nanti dengan E pangkat K di kuadratin kan ya. Ya, itu sama dengan 10.000. Nah, sehingga kita akan dapati C kali ini E pangkat K-nya 2 ya. 2 kuadrat itu adalah 4 sama dengan 10.000. Sehingga C-nya ini akan didapati 2.500 ya. Nah, maka YT kita sekarang sudah bisa kita tulis dia sebagai C-nya yaitu 2.500 E pangkat KT.
Oke ya. Nah, maka untuk Y0 itu nanti jadinya apa? Masukin saja T-nya 0 ya. Jadi sisanya dia tinggal 2500 ya. Nah, inilah nanti yang menunjukkan si populasi awal bakterinya ya, yaitu sebanyak 2500. Oke ya, ini ya nanti akan nunjukin si populasi awal bakterinya ya, yaitu Y di saat nolnya ya, yaitu bernilai 2500. Oke ya. Nah, ini persamaan diferensial di satu homogen perihal nanti tentang laju pertumbuhan ataupun nanti laju peluruhan ya. Nah, ini spesifik di sini yang laju pertumbuhan ya. Nah, oke. Nah, ini demikian ini pembahasan untuk soal nomor 6 dan yang bagian B ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk yang bagian C ya. Nah, yang pertama ini adalah tentang persamaan diferensial OD1 yang non-homogen ya. Nah, di sini diberikan persamaan diferensial bentuknya seperti ini ya. 2x tambah 1 dx tambah y sama dengan akar 2x tambah 1 cos x ya. Nah, untuk X lebih besar 0. Tuliskanlah persamaan di atas dalam bentuk ddx tambah pxy sama dengan qx ya. Nah, berarti kita pengen nanti si koefisien dari ddx-nya itu sama dengan 1. Nah, berarti ini tinggal kita bagikan semua dengan apa? Bagikan semua dengan 2x tambah 1 ya. Nah, sehingga kita dapati, nah ini bagikan semua dengan 2x tambah 1, ini kita akan dapati ddx tambah nanti dengan 2x tambah 1y, ini akan sama dengan ya. Nah, ini akar 2x tambah 1. Oke ya. Nah, ini akar 2x tambah 1 kan 2x tambah 1 pangkat setengah ya. Bagi dengan 2x tambah 1 berarti dia jadinya adalah apa? 2x tambah 1 pangkat min setengah ya. Nah, 2x tambah 1 pangkat min setengah. Jadi, itu akan menjadi cos x per akar dari ini ya, 2x tambah 1 pangkat min setengah. Tahu ya, dia bagi dengan akar 2x tambah 1. Oke, ya. Nah, ini adalah si bentuk persamaan diferensial yang diinginkan. Oke, ya. Jadi, tiap kali nanti kita diberikan persamaan diferensial yang non-homogen, maka untuk mencari solusinya adalah kita selalu mesti membuat si koefisien dari ddx-nya itu sama dengan 1 dulu ya. Nah, kenapa ya? Nah, hal ini berkaitan dengan yang B ini, yaitu faktor integrasinya. Nah, kita tahu nanti faktor integrasinya apa? Oke. Nah, faktor integrasinya itu nanti adalah E pangkat integral yang komponen PX-nya ini ya. Jadi ini yang mau kita integralkan, yaitu 1 per 2x tambah 1 dx. Oke ya. Nah, di sini ya kita coba hitung terlebih dahulu integral dari 1 per 2x tambah 1 dx. Maka pertama-tama kita misalin nanti si u-nya sama dengan apa? 2x tambah 1. Maka dapati du ini adalah 2 dx. Sehingga dx ini akan jadi setengah du. Nah, maka kita bisa tuliskan nanti ini jadi apa? Integral ya. Nah, ini 1 per 2x tambah 1 itu adalah 1 per u. Nah, dx itu adalah setengah du ya. Nah, ini setengahnya saya tarik keluar saja. Nah, sehingga kita tahu integral 1 per u du jadinya adalah apa? Integral dari 1 per u du jadinya adalah ln u. Oke ya. Nah, ln u tambah c ya, yaitu nanti ini akan jadi, nah kita balikin lagi ya, si u-nya ini itu adalah 2x tambah 1 ya, berarti setengah dari ini 2x tambah 1 plus c. Ya, maka kita bisa tuliskan nanti ini, nah yang kita butuh di sini adalah si hasil integrasinya saja ya, tanpa si konstantanya ya. Nah, jadinya adalah E pangkat setengah ln 2x tambah 1 ya. Nah, ini kita tahu koefisien ini bisa naik jadi pangkat kan?
Sehingga nanti ini jadinya adalah apa? E pangkat ln 2x tambah 1 pangkat setengah. Ya, nah E ketemu ln kan hilang nih ya, habis ya. Nah, jadinya tinggal sisa 2x tambah 1 pangkat setengah, atau itu adalah akar dari 2x tambah 1. Oke ya, akar dari 2x tambah 1 ya. Nah, itu nanti adalah si faktor integrasinya. Nah, kemudian di sini ya. Oke, nah ini berarti yang ke B sudah terjawab ya. Kita sudah mendapati faktor integrasinya ya. Nah, kemudian yang C adalah tentukan solusi umumnya. Berarti untuk mendapati solusi umum, maka si persamaan diferensial ini kita mesti kalikan semua dengan faktor integrasi. Oke ya. Jadi bermulai dari si persamaan ini ya, jadi langkah pertama adalah kita akan kalikan ya kedua ruas dengan faktor integrasinya. Nah, sehingga kita dapati apa di sini ya. Nah, ini kita akan mendapati dia adalah bentuk. Nah, ini nanti dia adalah bentuk akar 2x tambah 1 dy dx, tambahkan nanti ini akar 2x tambah 1 bagikan nanti 2x tambah 1, dia jadinya apa ya? Akar 2x tambah 1 ya. Ini jadinya adalah 1 per akar 2x tambah 1y ya. Nah, ini akan sama dengan cos x. Nah, kita perhatikan bahwa yang ruas kiri ini dia tidak lain adalah apa? Ini tidak lain, dia adalah turunan dari si faktor integrasi, yaitu akar apa? Akar 2x tambah 1 kali nanti dengan y. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kan kalau kita turunin jadinya apa? Ya, 2x tambah 1 pangkat setengah, nanti dia jadi setengah kali 2x tambah 1 pangkat min setengah, kali turunan dalamnya 2 ya. Nah, kali y kan ya, u aksen v tambah uv aksen. Maka kita akan dapati kembali bentuk yang seperti ini. Ya, nah jadi makanya ini nanti tidak lain, dia pasti akan berbentuk apa? Ini pasti akan berbentuk faktor integrasinya dikali nanti dengan y ya. Nah, ini sama dengan cos x. Oke, jadi setelah kita kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi, yang ruas kiri itu pasti akan memiliki bentuk seperti ini. Oke, soal ini bukan d per dy ya, tapi d per dx. Yang ruas kiri itu pasti akan memiliki bentuk yang seperti ini ya, yaitu turunan dari faktor integrasi kali nanti dengan y-nya ya. Nah, jadi si faktor integrasinya ini sebetulnya udah pemilihan E pangkat integral Px ini ya, bukannya tanpa alasan ya. Nah, alasannya ya supaya nanti kita bisa mendapati ruas kirinya seperti ini. Nah, maka bisa kita tuliskan nanti ini menjadi apa? D dari akar 2x tambah 1y akan sama dengan cos x dx. Nah, untuk menghilangkan d, tinggal kita mengintegralkan kedua ruas. Nah, integral dari d ini ya tentunya dia akan menjadi d-nya hilang ya. Akar 2x tambah 1y. Ini integral dari cos x itu nanti akan menjadi sin x ya. Tambahkan nanti dengan c. Oke. Nah, sehingga kita akan dapati ini adalah apa? Nah, yx di sini itu akan menjadi sin x ya, ditambahkan nanti dengan c per, ya ini tinggal saya pindahin ke sini ya, bagi nanti dengan akar 2x tambah 1 ya. Nah, jadi kalau c-nya masih belum kita tahu ya, nah inilah nanti yang kita sebut sebagai si solusi umumnya. Oke ya, jadi ini nanti adalah si bentuk solusi umumnya ya. Oke. Nah, kemudian ya berarti itu yang C ya. Nah, yang D, tentukan solusi khusus ya. Persamaan diferensial yang memenuhi Y0 sama dengan 5. Ya, nah jadi biasanya akan diketahui nilai Y di salah satu titiknya ya kalau untuk mendapatkan solusi khusus ya. Nah, dia disebut solusi umum karena ini dia berlaku untuk nanti C-nya bisa berapapun itu.
Oke, C-nya itu nanti boleh berapapun. Ya. Nah, maka nanti di sini, oke, nah di sini ya, untuk yang D, tinggal kita masukin bahwa Y0 itu kan sama dengan 5 ya. Nah, masukin ini, X-nya 0, dia jadi apa? Si 0 kan 0 ya. Ya, nanti ini sisa tinggal C per, ini masukin 0, dia akar 1 ya, 1 ya. Berarti dapati C-nya ini sama dengan 5. Oke, ya. Nah, sehingga kita akan dapati ya. Nah, jadi kalau kita udah dapati C-nya sama dengan 5, kita sudah bisa mengatakan bahwa solusi khusus dari persamaan diferensial yang memenuhi Y0 sama dengan 5 itu nanti adalah ya. Nah, tinggal kita substitusikan saja ya. Yang ini tinggal kita substitusikan saja nanti si C-nya itu dengan yang sudah kita dapat, yaitu dalam hal ini adalah 5. Nah, jadi tinggal kita ganti C-nya dengan 5 ya. Nah, inilah nanti si bentuk solusi khususnya. Ya, artinya ya solusi khusus itu dia sudah ya khusus hanya untuk kasus yang ketika kita temui Y0-nya sama dengan 5. Seperti itu. Oke, ya. Nah, demikianlah ini adalah pembahasan untuk yang soal nomor 1. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat untuk yang soal nomor 2. Dikatakan suatu tangki berbentuk kerucut terpancung memiliki jari-jari bagian atas adalah 2 meter. Jari-jari dasar tangki 1 meter dan tingginya 2 meter. Tangki tersebut berisi air hingga ketinggian 1 meter dari dasar tangki. Berat jenis air adalah 10⁴. Ya, nah ini udah diberikan gambarnya ya. Nah, gunakanlah volume cakram untuk menaksir potongan air pada ketinggian Y ya, dengan ketebalan delta Y dan menggunakan volume cakram. Nyatakan jawaban Anda nanti dalam Y dan delta Y ya. Nah, berarti kan kita mau mencari si volume ini nih ya. Nah, ini kalau kita ambil di seberang Y ya, katakanlah nanti ini jari-jarinya adalah X. Nah, jadi tujuan kita adalah mau mencari si nilai X-nya ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, nah ini mungkin gambar ini saya akan ambil lagi dulu. Nah. Oke. Berarti kalau kita perhatikan dari si gambar ini, ya. Nah, ini kan tadi kan kita mau mencari nanti si jari-jarinya ini ya. Ya, katakanlah kita sebut X. Nah, kalau saya perpanjang si garisnya ini, ya, nah nanti kan dia akan membentuk suatu segitiga ya. Nah, sekarang kita akan coba keluarkan si gambar segitiganya ini. Oke, ya, ini adalah gambar segitiganya, di mana nanti ini adalah si bagian jari-jari bawahnya. Oke, nanti ini adalah si X-nya ya. Oke, nanti ini adalah si X-nya ya, yang kita ambil ini pada ketinggian Y. Nah, di sini ya kita tahu nanti di jari-jari bawahnya ini adalah 1 meter. Sedangkan jari-jari atasnya ini di soal sudah diketahui itu adalah 2 meter ya. Oke, 2 meter. Dan kita tahu bahwa ketinggian ini ya, ketinggiannya ini total semua itu adalah 2 meter. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk mencari nanti si ya, jadi kita kalau volume ini itu kan kalau kita lihat ya, si cakram ini itu berarti volumenya apa? Volumenya kan berarti luas alasnya yaitu pi kalikan nanti dengan si jari-jarinya itu adalah X ya. Berarti pi kali X kuadrat kali nanti dengan delta Y.
Nah, kita nggak mau ini ada dalam variabel X ya. Kalau kita udah potongnya secara vertikal seperti ini, kita maunya nanti semuanya dalam Y. Makanya di sini kita akan mau menyatakan si X-nya ini nanti dalam Y. Oke, nah jadi kita boleh memisalkannya yang panjang ini, katakanlah dia sebagai A. Ya, nah ini variabel apapun ya, bebas. Nah, katakan nanti panjangnya adalah A, berarti kita manfaatin saja kesebangunan. Ya, nah ini kesebangunan yang pertama yaitu 1 banding A itu akan sama dengan 2 banding ini ya, 2 plus A. Ya, jadi 1 banding A itu akan sama dengan 2 banding 2 plus A. Oke, ya, nah ini kita bisa mendapati apa? Bahwa 0 sama dengan ini 2 per 2 plus A kurangi nanti ini dengan 1 per A ya. Sehingga kita dapati ini samakan penyebut 2A kurang 2 min A per A kali A tambah 2 ya. Ini samakan penyebut saja ya. Nah, sehingga kita akan dapati apa? A minus 2 per A kali A tambah 2. Oke. Nah, berarti di sini A yang agar A-nya bisa sama dengan 0, maka A yang memenuhi itu adalah apa? A sama dengan 2 ya, karena nilai ini hanya akan 0 kalau yang bagian pembilangnya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita udah dapati si nilai A-nya ini. Nah, tinggal kita lakukan kesebangunan sekali lagi ya, yaitu X banding ini ya, Y tambah A. X banding Y tambah A itu akan sama dengan apa? 1 banding A kan? Nah, kita tahu bahwa ini adalah X per Y tambah 2. Ini akan sama dengan 1 per 2 ya. Berarti kita akan dapati X-nya adalah setengah kali Y plus 2. Oke ya, setengah kali Y plus 2 ya. Nah, ini kalau kita kali masuk ya. Ini akan menjadi X-nya itu adalah Y per 2 tambahkan nanti dengan 1. Nah, sehingga X di sini sudah bisa kita tuliskan dia menjadi ya. Nah, ini akan sama dengan Pi kalikan X kuadratnya itu adalah Y per 2 tambah 1 kuadrat delta Y ya. Nah, inilah nanti si delta V-nya ya, atau taksiran dari si volume tersebut. Oke ya, taksiran volume tersebut ya, itu delta V-nya ya, yaitu ini. Nah, ini adalah jawaban untuk yang A. Nah, untuk yang B bagaimana? Nah, untuk yang B, tentukanlah integral tentu yang menyatakan volume seluruh air dalam tangki tersebut ya. Nilai integral tidak perlu dihitung. Nah, jadi delta V itu kan adalah volume untuk satu bagian ini. Nah, kalau kita mau semua berarti kita akan jumlahin dari ketinggian 0 sampai ke ketinggian 2 ini kan ya. Ya, nah berarti nanti ini tinggal V ya. Ini dia airnya itu hanya berisi sampai ke ketinggian 1 meter ya. Berarti kita jangan integral sampai 2 ya, kita integral sampai 1 saja sudah cukup. Karena di soal sudah dibilang bahwa airnya itu dia hanya berisi ketinggian 1 meter. Jadi bisa kita tuliskan bahwa V ini nanti tinggal integral ya. Nah, ini kan tadi satu bagian ya. Nah, karena kita mau semua dari 0 sampai 1 ya, berarti tinggal integral dari 0 sampai 1. Nih, Pi kalikan nanti dengan Y per 2 tambah 1 kuadrat DY ya. Nah, inilah nanti si volume secara keseluruhannya ya. Nah, di sini dibilang bahwa integralnya tidak perlu dihitung. Berarti ya udah biarin saja seperti ini. Nah, kemudian untuk yang C. Nah, jika diketahui bahwa usaha untuk memompa seluruh air dalam tangki hingga ke ketinggian B meter dari dasar tangki itu adalah 87 kali 5 pangkat 4 pijoule, tentukanlah nilai B ya. Nah, ini kita mau angkat dia sampai ke satu ketinggian B. Oke. Ya. Nah, maka yang kita tahu itu yang namanya usaha itu adalah apa?
Usaha itu kan nanti gaya dikali nanti dengan perpindahan kan. Berarti saya mau angkat air ini sejauh apa? Saya mau angkat air ini nanti dia sejauh dari ini sampai ke sini. Oke ya, sejauh si B min Y. Ya, jadi ini saya mau mengangkat airnya dari sini sampai nanti ke sini ya. Nah, ini jasanya adalah apa? Berarti itu adalah B min Y. Maka, ini kita bisa tuliskan dia sebagai delta F kali B min Y. Nah, tentunya untuk mendapati gaya ini adalah apa? Gaya beratnya ya. Nah, gaya beratnya itu berarti ambil si berat jenis kalikan saja dengan si volume. Yang mana berat jenisnya itu di soal sudah diketahui itu bernilai 10 pangkat 4. Oke. Nah, 10 pangkat 4 kalikan delta V-nya apa? Delta V-nya ini tadi sudah kita hitung juga, yaitu Pi kalikan nanti dengan Y per 2 tambah 1 kuadrat delta Y. Ya, nah maka ini tinggal delta F-nya kita masukin nanti ke sini. Maka kita akan dapati bahwa usahanya itu akan sama dengan 10 pangkat 4 Pi kalikan nanti ini Y plus 2 plus 1 kuadrat kali B min Y delta Y. Ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan dia, nah nanti ini akan menjadi ini Y kuadrat per 4 tambah 2 kali ini jadi 1 kali 1 ya. Berarti nanti plus Y pluskan nanti dengan 1 kali B min Y kali nanti dengan delta Y. Oke, berarti ini dapati 10 pangkat 4 Pi kali nanti dengan ini. Nah, ini dikalikan nanti dengan B ya, berarti dapat ini apa? B Y kuadrat per 4 ditambah BY ya, ditambah nanti dengan B. Oke. Mungkin ini kita kelompokin dia jadi satu saja ya. Nah, jadi ini kita akan kelompokin ini semua. Y kuadrat per 4 tambah Y plus 1 kalikan nanti dengan B. B di sini kan hanya konstanta saja ya. Jadi kita biarin saja. Nah, kurangi nanti dengan ya. Nah, ini Y dikali masuk nanti dia jadi Y pangkat 3 per 4 tambah Y kuadrat tambah Y kali delta Y. Oke. Nah, oke, kita udah dapati si delta W-nya ya. Nah, ini kan adalah usaha untuk mindahin satu bagian ini. Yang kita mau kan usaha totalnya mindahin semua dari 0 sampai ke 1. Berarti usaha total itu nanti tinggal kita integralkan dari 0 sampai 1 apa? Ya ini semua. Oke ya, nah ini semua kita integralkan nanti dia terhadap Y ya. Nah, ingat bahwa B-nya hanyalah konstanta saja ya. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan nanti dia, nah 10 pangkat 4 Pi ini hanya konstanta, jadi kita tarik keluar. Nah, ini Y kuadrat kita integralin dia jadi apa? Sepertiga Y pangkat 3 ya. Oke, berarti nanti ini jadi 12 Y pangkat 3 tambah nanti ini Y diintegralin dia jadinya adalah setengah Y kuadrat tambah ini 1 diintegralin nanti dia jadi Y. Oke, kalikan nanti ini dengan B kurangi nanti dengan ya. Nah, ini diintegralin dia jadi apa? Ini diintegralin dia akan jadi 1/4 Y pangkat 4 ya. 1/4 kali 4 kan 1/16. Tambah nanti dengan 1/3 Y pangkat 3 tambah nanti setengah Y kuadrat. Dengan batasan 0 sampai 1. Oke ya, dengan batasan 0 sampai 1 ya. Nah, berarti ini kalau kita masukin ya, nanti ini dapati apa? 10 pangkat 4 Pi ya. Nah, ini masukin Y-nya 1 ya. Jadinya adalah
1/12 tambah setengah tambah 1 ya. Kalikan nanti dengan B, kurangi nanti ini 1/16 tambah 1/3 tambah setengah. Oke, nah masukin 0 kan nanti dia hasilnya jadi 0 semua. Nah, oke. Berarti di sini kita akan dapati ya 1 tambah. Nah, ini kita semua jadiin dia sebagai penyebutnya 12 ya. Oke, ini kita jadiin dia penyebutnya 12. Berarti ini 1 tambah 6 tambah 12. B ya. Kurangi. Nah, ini saya jadikan penyebutnya itu nanti jadinya adalah 48. Nah, ini berarti jadinya 3 tambah 16 tambah 24. Nah, sehingga ini akan dapati 10 pangkat 4 pi kalikan nanti dengan 19/12 B kurangi nanti dengan 43/48. Oke ya. Nah, di sini kan kita mau nanti si usahanya itu sama dengan apa? Usahanya itu adalah 87 kali 5 pangkat 4 pi ya. Nah, jadi agar W sama dengan 87 kali nanti dengan 5 pangkat 4 pi, maka ya, nah di sini W-nya itu kan juga sama dengan ini ya. Oke, nah ini akan sama dengan 87 kali 5 pangkat 4 pi. Nah, ini sama-sama punya pi nanti bisa kita coret ya. Oke, sama-sama punya pi nanti bisa kita coret ya. Nah, ini kita pindahin ke bawah. Nanti dia jadi 19/12B kurangi ini 43/48 sama dengan 87 kali 5 pangkat 4 per 10 pangkat 4. Oke ya. Nah, ini karena dia pangkatnya sama, jadi kita boleh apa? Ya. Boleh kita kelompokin saja jadi 1 ya. Jadinya adalah 87 kali nanti 5/10 pangkat 4. Oke, nah ini saya pindah ke ruas kanan. Nanti dia akan menjadi 43/48. Nah, ini kalau kita lihat dia akan jadi setengah. Setengah pangkat 4 itu nanti adalah 1/16 ya. Jadi ini 87/16 tambah nanti 43/48. Nah, ini tinggal kita samakan lagi penyebut ya. Jadinya apa? Samakan penyebut berarti kan ini kita kali 3 jadiin penyebutnya 48. Berarti yang 43 tetap. Ini 87 kita kalikan nanti dengan 3. Nah, 87 kali 3 itu adalah 261. Sehingga dapati 19/12B itu akan sama dengan, nah ini 261 tambah 43 itu adalah 304 per 48 ya. Nah, ini nanti tinggal kita coret ya. Ini jadinya adalah 4. Oke ya. Nah, kemudian ini 19 nanti ini juga bisa kita coret ya. Yaitu 16 ya. Nah, sehingga dapati nanti si B-nya itu akan sama dengan 16 bagi 4 itu nanti adalah 4. Oke ya. Nah, jadi ya jadi kesimpulannya ya. Nah, kan kita udah tahu nanti si nilai B-nya adalah 4 ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah air akan dipompa hingga ketinggian 4 meter dari dasar tangki.
Oke ya. Nah, ini ya, jadi kita udah dapatin nanti si nilai B-nya itu adalah 4 ya, yaitu nanti kita mesti mengangkat dia sampai ke ketinggian 4 meter ya dari si dasar tangki ya. Nah, demikianlah ini adalah pembahasan untuk yang soal nomor 2 ya. Nah, sekaligus ini adalah soal terakhir ya dalam UAS 2024-2025 yang sesi kedua ini ya. Nah, ini silakan nanti Anda coba kerjakan lagi sendiri ya. Nah, dan tetap pantau di kolom komentar ya, karena kalau misalkan nanti ada revisi akan saya sampaikan di sana. Oke. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk UAS matematika kali ini, dan sampai jumpa nanti di seri pembahasan yang selanjutnya.